konnichiwa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian semua yang nonton ini. Kembali lagi bersama saya, host Anda, Jason Ewaldo, untuk membahas sejarah Now. Nah, di episode sejarah Now kali ini, kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu seperti apa dan latar belakangnya apa, hal yang menyebabkan hal terjadinya pertempuran seperti ini, kenapa, dan hasil pertempurannya apa, dampaknya apa, ya seperti begitu. Nah, di pertempuran Ambarawa ini aku akan membagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah Indonesia pasca perang. Yang kedua, kembalinya pasukan sekutu. Yang ketiga, terkepungnya pasukan sekutu. Yang keempat, pendapat para ahli. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu hasil pertempuran. Sebelum kita memasuki kelima poin ini, lebih baik kita mengenal dulu apa itu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini adalah pertempuran yang terjadi di kota Ambarawa, tepatnya di Kabupaten Semarang. Kalau kalian cari di Google Maps seperti inilah kira-kira, ini kota Ambarawa dan ini Kabupaten Semarang. Semarang sebenarnya ada kotanya, jadi ada kota Semarang, kabupatennya juga ada yang bernama Semarang, jadi jangan terbalik. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira pertempuran Ambarawa dalam arti singkatnya. Sekarang kita akan memasuki ke 5 poin. Nah, masuk ke poin yang pertama adalah Indonesia pasca perang. Yang artinya pasca itu setelah dan perang, yaitu setelah perang. Keadaan Indonesia pada pasca perang ini, struktur pemerintahannya belum lengkap, keadaan ekonominya bisa dibilang sangat-sangat lemah, dan ada beberapa pihak yang ingin mempertahankan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya atau kebebasannya. Beberapa pihak tersebut termasuklah Belanda. Belanda yang sebelumnya menandatangani Perjanjian Kalijati pada tahun 1942 itu kembali lagi setelah 3 tahun kemudian pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, Belanda tidak hanya sendiri, mereka ada teman yaitu Inggris. Pasukan Inggris yang bernama RAPW atau Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees diboncengin oleh Belandanya sendiri. Jadi Belanda itu istilahnya sebagai pengendara motor, Inggris itu di belakangnya. Jadi nah, pasukan Belanda ini yang bernama Nica, aku nggak tahu gimana sebutnya. Google Translate, hey Google Translate, mana Google Translate? Nederlands-Indische civiele administratie. Nah, mereka berdua ini datang berduaan ke kota Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nah, pada saat mereka datang ke kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, mereka beralasan khusus, yakni untuk mengurus para tawanan perang pada saat penjajahan Jepang sebelumnya. Mencurigakan ya. Nah, kemudian kita akan memasuki ke poin yang kedua, yaitu kembalinya pasukan sekutu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pada poin pertama, Indonesia pasca perang, saya ada menyebutkan poin di mana pasukan Rapwi ini bersama Nica beralasan khusus untuk mengurus tawanan perang pada saat penjajahan Jepang sebelumnya. Ini ada kaitannya. Mengapa bisa terjadi latar belakang pertempuran di Ambarawa? Nah, benar, pada saat itu 20 Oktober 1945, pasukan dari Inggris dan Nica pergi ke kota Semarang dengan alasan khusus, yakni mengurus tawanan perang yang terjadi pada saat penjajahan Jepang sebelumnya. Lebih tepatnya mereka mengurusnya di kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan di kota Magelang. Jika kalian lihat di Google Maps, ini adalah kota Semarang, dan ini adalah kota Ambarawa dalam Kabupaten Semarang. Dan ini adalah kota Magelang. Agak pusing, tapi ya begitulah. Dan alasan khusus ini pun disetujui oleh pemerintah RI pada saat itu. Nah, karena mereka beralasan khusus dari awal dan mempunyai niat buruk di balik semua itu, karena pasukan sekutu pada saat itu ingin menguasai wilayah Indonesia.
Maka dari itu yang tadinya mengurus atau mengawasi tawanan perang menjadi membebaskan dan mempersenjatai tawanan perang tersebut. Lebih tepatnya tawanan perang dari Eropa. Sehingga pada tanggal 26 Oktober pun Magelang berhasil dikuasai oleh pihak sekutu karena alasan semu mereka yang tadi. Nah, pada tanggal yang sama pula di kota Magelang terjadi insiden yang dimana pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris. Pasukan Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat ini di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini berhasil membalas akan tindakan sekutu dan berhasil mengepung sekutu. Namun pada tanggal 2 November 1945, insiden tersebut meredah dikarenakan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel, yaitu orang pihak sekutu Inggris. Nah, Presiden Soekarno dan brigadir tersebut datang ke kota Magelang dan meredahkan insiden yang terjadi antara pasukan Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pasukan Inggris. Nah, sampai di mana Presiden Soekarno dan brigadir tersebut membuat naskah perjanjian yang menghasilkan 5 poin ini. Poin yang pertama adalah pihak sekutu dan para pasukannya akan tetap ditempatkan di Magelang dengan tujuan untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu Inggris Rakui yang ditawan oleh pasukan Jepang pada masa penjajahan Jepang. Dan yang kedua, Palang Merah atau Red Cross juga menjadi bagian dari pasukan Inggris. Dan poin yang ketiga, jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugasnya. Dan poin yang keempat, pihak sekutu bersepakat untuk tidak akan mengakui aktivitas NICA dan badan-badan di bawahnya. Nah, dan poin yang kelima adalah poin yang terakhir dari naskah perjanjian tersebut, yaitu jalan Raya Ambarawa hingga ke Magelang terbuka sebagai lalu lintas Indonesia dan pihak sekutu. Dan akhirnya kita memasuki poin yang ketiga. Poin ketiga ini adalah poin yang paling penting menurutku pribadi, karena membahas tentang kronologi kejadiannya, bagaimana awal mulanya hingga akhir dari pertempuran Ambarawa ini. Yuk kita membahas poin yang ketiga, yaitu terkepungnya pasukan sekutu. Nah, yang tadi terjadi perselisihan antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu Inggris di kota Magelang kini terjadi di kota Ambarawa. Nah, mengapa sih bisa terjadi sebuah pertempuran di kota Ambarawa padahal sudah dibuat naskah perjanjiannya? Ini adalah alasannya. Pihak sekutu mengingkari janji mereka yang telah dibuat pada 2 November 1945. Ya, mengingkari janji. Nah, pertempuran Ambarawa ini pun terjadi pada tanggal 20 November 1945. Yang dimana pasukan Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Mayor Sumarto ini melakukan perlawanan terhadap pihak Inggris. Keesokan harinya pun pasukan Inggris yang ada di Magelang ditarik mundur oleh Inggris di bawah lindungan pesawat tempur, sehingga bisa dibilang mengamankan pasukan mereka dari Magelang ke kota Ambarawa, memperbanyak slot melawan pasukan Indonesia. Nah, pertempuran Ambarawa yang terjadi pada 21 November 1945 ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan pada tanggal yang sama pula, dari arah kota Magelang, pasukan TKR dan Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan perlawanan terhadap sekutu dengan tujuan memukul mundur pasukan Inggris di Desa Pingin. Perlawanan tersebut pun bisa dibilang berhasil dikarenakan TKR dan Divisi 5 Purwokerto ini di bawah pimpinan Imam Androngi berhasil merebut kembali Desa Pingit dan daerah sekitarnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tanggal 23 November 1945 ini, batalion atau pasukan kesatuan tentara yang ada sekitar 300 sampai 1000 orang ini di bawah pimpinan Imam Androngi disusul lagi oleh 3 batalion yang lainnya, yaitu adalah Batalion 10 Divisi 3, Batalion 8 dan yang terakhir adalah Batalion Sugeng. Nah,
untuk mengejar pasukan sekutu Inggris, yang dimana mereka mengejarnya dari kota Yogyakarta, yang dimana hal tersebut membuahkan hasil berupa pasukan sekutu berhasil dikepung, terutama di benteng Willem. Nah, akibat dari merasa terkepungnya pasukan Inggris ini pun mengancam kedudukan Indonesia akan tank-tank mereka yang muncul dari belakang. Jadi istilahnya ini pasukan Inggris, ini batalion Indonesia, batalion yang tadi, dan ini tank-tanknya yang muncul dari belakang. Dan peristiwa ini pun membuat pasukan Indonesia terpaksa mundur ke Bendono untuk menghindari pertumpahan darah yang terjadi. Nah, setelah beberapa hari berjuang pun terjadi berita duka kepada pasukan Indonesia. Letkol Isdiman tertembak oleh pesawat tempur RAF pada tanggal 26 November 1945. Sehingga hal ini pun membuat Jenderal Sudirman untuk turun langsung memimpin pasukan Indonesia melawan pihak sekutu. Nah, di Desa Jambu pun para komandan di bawah pimpinan Kolonel Holland Iskandar melakukan rapat koordinasi yang membahas tentang pembentukan komando markas pimpinan pertempuran yang berpusat di Magelang. Nah, kota Ambarawa pun dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, selatan, timur, dan barat. 4 sektor ini dibagi, mengapa? Karena untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan sekutu, yaitu satu penjuru datang secara bergiliran untuk melawan pasukan sekutu dari 4 penjuru yang berbeda. Nah, dari pihak Indonesia tadi adalah membangun taktik. Bagaimana kalau pihak sekutu? Dari sisi pihak sekutu, lebih tepatnya Inggris, kapal penjelajahan mereka memberikan bantuan berupa penyerangan meriam artilerinya ke Pegunungan Ungaran. Hal tersebut pun tidak membuat pasukan Indonesia untuk terpukul mundur. Nah, Jenderal Sudirman pun melakukan taktik gelar sumpit urang, yang dimana taktik tersebut mengepung dari segala sisi, sehingga musuh mereka merasa terkepung, sehingga tidak bisa kemana-mana. Bala bantuan dari taktik dari Jenderal Sudirman ini pun datang dari berbagai kota, yakni Yogyakarta, Solo, atau biasa disebut dengan Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan banyak kota-kota lain. Dan pada akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 ini, pasukan Indonesia yang telah mengepung pasukan sekutu selama 4 hari dan 4 malam ini pun, dan membuat pasukan sekutu pun terpukul mundur ke Semarang. Wow! Sehingga hal ini pun membuat kita masuk ke poin yang keempat, pendapat para ahli. Nah, para ahli sejarah ini pun mengatakan bahwa pertempuran Ambarawa ini merupakan pertempuran yang habis-habisan atau biasa disebut dengan total war. Kenapa pertempuran Ambarawa ini bisa dibilang secara habis-habisan? Karena pasukan sekutu maupun pasukan Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, secara habis-habisan untuk mempertahankan setiap wilayah mereka. Dengan memiliki modal persenjataan yang minim dan kalah modern dari pihak sekutu, namun patut diapresiasi bahwa Tentara Keamanan Rakyat ini tetap melakukan perlawanan terhadap pihak sekutu yang mengingkari janji mereka. Nah, walaupun menimbulkan banyak korban, pertempuran Ambarawa ini bisa dibilang sebagai bentuk kesuksesan untuk pasukan dari Indonesia. Loh, kok bisa dibilang kesuksesan? Nah, kenapa bisa dibilang sukses? Karena Indonesia tidak hanya melawan pasukan dari Inggris. Mereka melawan 3 negara pasukan sekaligus. Loh, kok 3? Bukannya 2? Nah, dari pihak sekutu Inggris ini tidak hanya melibatkan Belanda dalam melakukan pertempuran dengan Indonesia di Ambarawa, namun mereka juga melibatkan Garkha, lebih tepatnya Nepal, untuk melawan pasukan Indonesia. Orang Garkha, atau lebih tepatnya Nepal, adalah pasukan-pasukan yang sadisnya luar biasa dan mereka sangat ahli dalam pertempuran. Itu bisa dibilang prestasi Indonesia yang bisa dibilang sangat membanggakan karena mereka dapat berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dengan sesegera mungkin pun berita akan pertempuran Ambarawa yang dimenangi oleh pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ini pun tersebar luas ke setiap pos pertahanan, bahkan sampai ke dapur-dapur umum. Nah, kemenangan ini pun menunjukkan bahwa pasukan Indonesia adalah pasukan yang kuat dan berani.
yaitu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, disertai dengan rakyat Indonesia dalam mempertahankan Indonesia pasca kemerdekaan supaya tidak terjadi penjajahan kembali yang sebelumnya terjadi pada Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam poin terakhir, yaitu poin yang kelima. Apa itu? Hasil pertempuran. Dari hal-hal yang tadi saya bilang, sudah jelas bahwa kemenangan ada di tangan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa ini. Pertempuran Ambarawa ini pun pasti menyebabkan kerugian di antara kedua pihak, antara pasukan Indonesia dan pasukan sekutu. Di pihak pasukan Indonesia ini menimbulkan sekitar 2.000 korban jiwa dalam pertempuran Ambarawa ini. Dan dari pihak sekutu sendiri terjadi korban jiwa kurang lebih ada 100 orang dan 75 lainnya dieksekusi. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan yakni para rakyat-rakyat Indonesia di daerah-daerah terpompa akan semangat mereka berjuang bersama dalam pertempuran ini. Pada setiap tanggal 15 Desember pun diperingati sebagai Hari Infanteri yang diganti menjadi Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat, khususnya Korps Infanteri TNI Angkatan Darat, dalam rangka memperingati kemenangan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa. Sekian video sejarah Now kali ini yang membahas tentang pertempuran Ambarawa, dan sampai jumpa di project berikutnya. Bye.